Pemerintah Kota Bandung mengumumkan kenaikan kasus pasien positif COVID-19 setelah presentasi jumlah orang yang positif naik melebihi batas maksimal dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu di atas 5%. Untuk mengantisipasi penyebaran, Pemkot Bandung menyatakan akan segera mengevaluasi kebijakan penanganan COVID-19. Pemerintah Kota Bandung mengumumkan adanya kenaikan persentase jumlah terkonfirmasi positif, yaitu sebesar 7% dari total jumlah orang yang dilakukan tes RT-PCR di Kota Bandung. Hasilnya, terjadi peningkatan jumlah pasien positif. Dari sebelumnya 1.584 kasus pada 11 Oktober 2020 menjadi 2.262 kasus pada 10 November 2020 atau bertambah sebanyak 678 kasus dalam 1 bulan terakhir. Menurut Pemkot Bandung, persentase 7% pasien positif dari total jumlah orang yang dites termasuk kategori tinggi dan melebihi batas maksimal dari WHO yang hanya 5%. Adanya temuan klaster baru seperti klaster pesantren dan klaster keluarga menjadi salah satu penyumbang naiknya kasus positif di Kota Bandung. Selain itu, mulai tingginya mobilitas dan aktivitas warga di tempat umum seperti restoran, kafe, dan taman, serta banyaknya warga yang mulai mengabaikan protokol kesehatan dianggap menjadi faktor tingginya angka presentasi konfirmasi positif di Bandung. Untuk itu, Pemkot mengaku akan mengambil sejumlah langkah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Bandung, mulai dari penerapan sosial berskala mikro, operasi razia masker, memperketat protokol kesehatan di tempat usaha, hingga ancaman menutup lokasi usaha jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Kota Bandung kota terbuka, kita juga nggak bisa menghalangi orang datang yang tadi orang itu datangnya dari zona merah, zona hitam, zona apapun gitu. Sekali lagi kita hanya bisa dengan cara memproteksi diri kita sendiri. Jadi kita himbau teman-teman pengusaha yang udah kita beri relaksasi, sudah kita beri pelonggaran ekonomi, mereka harus memproteksi juga gitu, menerapkan standar protokol kesehatan di tempatnya, tempat usahanya mereka masing-masing. Karena kalau itu tidak dilakukan, kemungkinan kan ada potensi gitu. Tapi teman-teman pengusaha itu kan selain waktu mereka mau buka, mereka ngajukan surat izin, permohonan, kita lakukan simulasi, mereka juga itu menandatangani surat pernyataan. Kalau ternyata di tempat usaha yang kita berikan relaksasi itu menjadi klaster, dia harus siap ditutup. Gitu. Sementara itu, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman menilai adanya kenaikan presentasi kasus positif merupakan hal yang biasa jika jumlah tesnya dilakukan secara masif. Yang perlu dilakukan pemerintah ialah bagaimana bisa mengontrol laju penularan dengan cara membuat kebijakan yang efektif, seperti menegakkan aturan protokol kesehatan secara ketat sambil tetap melakukan tes sesuai dengan standar WHO, yaitu 1:1000 penduduk per minggu. Berarti kalau ingin menurunkan tes positivity rate, tingkatkan cakupan tesnya. Karena apa? Karena kita akan menjaring banyak orang yang diduga atau memiliki virus. Sehingga kita akan cepat mendeteksi mereka dan memutuskan apakah mereka isolasi ataupun mereka karantina. Ini akan Berdasarkan data dari Pusat Informasi COVID-19 Kota Bandung, hingga 11 November 2020, ada sebanyak 279 pasien positif aktif di Kota Bandung. Dari jumlah tersebut terdapat 10 kecamatan dengan jumlah positif aktif tertinggi. Di antaranya Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 70 orang, Bandung Kidul 16 orang, dan Coblong 16 orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan data pada 1 November 2020 yang hanya berjumlah 202 kasus aktif. Franky Wijaya, Rizky Rahadian, Bandung.